Astagfirullahaladzim. Kok dagangan aku jadi begini? Perasaan tadi pas aku tinggal sholat nggak kenapa-napa. Ya Allah. Ya, kok ini pada busuk? Kayak bekas gigitan gitu. Nggak jadi deh kalau gitu. Bentar Bu, saya pilihin yang bukan bekas gigitan Bu. Enggak, makasih. Sekarang gue udah nggak punya saingan lagi. Babe, nyak untuk di mari be. Cah, suara Nalin. Hah? Ada di situ, Din? Masya Allah, Din. Nyak lu ngapa jadi begini, Din? Angkat. Selama saya beli buah sama Bapak, saya tahu Bapak orang jujur. Makanya saya mau ngajak Bapak untuk kerjasama. Enak banget ya. Dia jadi kerjasama buat jual bisnis buah. Tetep aja, gua nggak bakal biarin. Ngaku sama gue lu. Lu miara monyet putih bakal pesugihan lu. Hah? Iya, ngaku. Kalian berdua tidak mungkin bersatu. Pikirkan kembali rencana kalian. Kali ini aku tidak bisa mematuhi perintah. Hentikan Gusti Prabu. Mas Ihsan! Mas Ihsan. Maafkan aku, Nyi. Aku terpaksa melakukan semua itu. Karena sampai kapanpun kalian tidak mungkin bisa berdua. Akan terjadi malapetaka. Aku benar-benar tidak menyangka cinta mereka begitu kuat. Sampai mereka nekat melakukan semua ini. Monyet putih, datanglah. Gua butuh bantuan. Akhirnya lu cepet datang juga. Kamu mau kacang ini? Tapi kamu harus mau ikutin perintahku. Habisi si Galih, bawa uangnya ke saya. Ya? Makan. Bagus. Sebentar lagi kau akan lenyap, Galih. Alhamdulillah. Akhirnya mereka melepaskan aku. Ada suara monyet. Monyet putih. Jangan-jangan ini yang dibilang Babeh Sabeni. Ngaku sama gue lu. Lu miara monyet putih bakal pesugihan lu. Hah? Iya, ngaku. Kalau ini monyet jadi-jadian, aku harus usir.
Sebentar lagi monyet itu akan datang. Bawa uang yang banyak pasti. Rumahku sudah menjadi makam keramat. Berarti sebentar lagi monyet-monyet itu akan datang membawa uang dan perhiasan. Oh. Duit gua jadi makin banyak. Gua mau kumpulin mobil rumah yang gede. Mobil. Ini untuk kalian. Makan. Untuk kalian. Gua akan menjadi kaya raya. Uang. Monyet. Lu mesti temenin gua terus sampai uang gua banyak. Oke? Apa ya? Kanggur bulu. Gua berubah jadi monyet. Pasti karena gua melanggar pantangan itu. Tadi gua makan kacang ajaib itu. Silakan bawa kacang ini. Gunakan pada saat dibutuhkan. Tapi ingat, tidak boleh memakan kacang. Gak apa-apa gue jadi monyet. Yang penting gue bisa ngambil uang sendiri. Bisa ngambil uang, bisa ngejahatin orang. Biar gue ngambil uang orang lain yang banyak sekali. Nanti gue bisa nyuri, bisa balik lagi jadi manusia. Duitku hilang. Tolong, duitku hilang. Aku harus bicara lagi sama Pak Galih. Mudah-mudahan dia masih mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
pintunya kok nggak dikunci? Pak Galih! Masya Allah! Tolong! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan, Pak? Iya, Pak, ada apa sih, Pak? Teriak malam-malam. Bikin resah kampung aja. Itu Pak Galih meninggal di dalam. Ayo Pak Ustadz. Ya, nih, buruan. Kita cek buruan, Tok. Buruan, Tok. Jadi ini mau jadi loro. Tok, jangan-jangan yang ngatinya bininya kali. Sok tau lu, jangan-jangan nih sohibnya kayak kita. Lu aja temenan sama monyet, biar muka lu tuh mirip kayak monyet. Udah. Berisik terus ya. Monyetnya lompat. Tok, gimana nih? Pak Tarno, sekarang kamu tungguin ya mayat si Galih. Biar monyetnya gue yang tangkap sama Acul sama Parto. Baik. Iya, bener. Baik Pak. Ayo. Ya udah, buruan, Tok. Kabur tuh monyetnya, buruan. Ayo buruan. Kita monyetnya keluar. Ayo buruan, kita kejar. Oh, monyet! Monyet! Berhenti nggak? Aku lempar lu. Ayo, buruan. Parto, Acul, buruan lu tangkap tuh monyet. Ya udah tuh, cepet tangkap lu. Enak aja lu aja yang tangkap, lu kan gedean, ngapain nyuruh gua lu? Oh, udah lah. Ini ngeri nih. Takut kena rabies. Udah lah, tangkap. Mana dah lanjut? Monyet ternyata geletak. Iya tuh. Pantes ada suara kenceng banget, ternyata kera. Ini pasti gara-gara kepanasan sama ini nih, zikirnya Pak Ustadz. Terus bagaimana nih? Agak tahu dah, lu biarin aja. Mau nyerang. Din! Din! Makasih Nyi udah bantu aku. Bagaimana ini? Iya, diculik! Cacing! Si Nadine tadi sebelah ayah hilang. Nadine dibawa ketek. Hah? Nadine dibawa monyet. Abang, Nadine dibawa monyet. Lu bagaimana sih? Kenapa kagak dikejar itu monyetnya? Ini bagaimana sih nasib keluarga gua kalau begini? Kemarin lu Rokaya dibawa ke dekat kuburan. Sekarang Nadine pasti ke sana juga. Udah susulin yuk. Ayo. Jangan Nyi, jangan diserang. Itu kera bisa berubah jadi manusia, Nyai. Rasakan ini. Aku harus bantu Nyi Blorong. Kenapa gue nggak bisa lagi jadi manusia? Gue takut. Nyai. Nadine sama Nyi Blorong pasti ngabisin gue. Kalau gue jadi kera terus, gue harus jadi manusia lagi nih. Nyai bisa bantu Bang Danang untuk berubah jadi manusia lagi kan Nyi? Ayo Nadine, kita satukan kekuatan kita. Kita serang buntutnya. Iya Nyi. Nyai, dia berubah jadi manusia, tapi kenapa Bang Danang masih seperti kera tingkahnya? Nadine, aku harus pergi. Iya Nyi, makasih Nyi.
Kenapa si Danang sih? Nama Din? Babe, Bang Danang itu tadi yang memelihara kera jadi-jadian. Bang Danang juga sempat jadi kera jadi-jadian, Be. Oh, jadi lu ya yang mau ngubur gua hidup-hidup? Wah, suwe lu ya. Gua tampol lu. Udah. Kasihan dia. Ajul, Barto, pegangin dia. Tugas lu guru. Hajar aja, jangan takut tuh. Gigit tuh. Lawan aku, tangkap. Monyet. Makanya, kalau kita tertimpa musibah, itu karena Allah ingin mengajarkan rasa sabar dan bersyukur pada kita. Harusnya kita ikhtiar lebih keras dan berdoa yang khusyuk, memperbaiki diri di hadapan Allah. Hingga Allah membukakan rezeki dari berbagai tempat. Bukannya malah melakukan perbuatan musyrik, seperti memelihara kera jadi-jadian ini. Nah, begini akibatnya. Repot semua kan? Iya Pak Ustadz. Cang. Ya gue ngerti, cuma kan masalahnya pengen nyalakain bini gue. Enak aja, kalau nyalakain lu semua bodo amat. Yaudahlah, bubar yuk. Ya udah yuk. Ya udah tuh dah. Ya udah yuk. Bener-bener nafsu gue sama tuh bocah ya. Bar. Ya Ucup memang lagunya begitu kan dari dulu juga. Dulu. Itu kan si Padri. Ngapain dia ngelamun di sono? Ya gue kagak tahu kan, dari tadi gue jalan terus sama lu. Ya kesana tanyain. Yuk. Kenapa tuh bocah ya? Kenapa tuh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengong aja lo. Ngapain sih lu ngelamun di pinggir danau kayak begini? Ntar kalau kesurupan bagaimana lu? Kagak baik udah mau maghrib ini. Oh. Iya, hati-hati lu. Kagak boleh bengong-bengong gitu. Tuh, ayam tetangga ya, mati. Kebanyakan bengong. Sudah, ini beneran lu ngomong kayak kagak ada kelakaan. Maaf ya, bercanda dia. Lah beneran bang. Tuh ayam ternyata punya penyakit. Makanya mati. Gak apa-apa, Be. Nyak cuma bercanda kok, gue juga ngerti. Nah, tuh dengerin tuh. Dia aja kagak kenapa-napa. Kenapa situ yang tambah sewot banget. Iya, ngerti. Udah dah. Nggak enak hati gua. Emangnya lu ngapa? Bengong mulu. Kayaknya lagi ada masalah. Udah lu cerita aja, bilang sama kita. Siapa tahu kita bisa nolong ya. Ngomong. Iya. Kalau saya cerita masalah saya sama Babe dan Nyak Rokayah tentang saya dibenci mertua dan bahkan saya nggak boleh makan sama sekali. Tiap hari hanya disuruh kerja dan kerja terus. Saya takut. Ntar ibu mertua bisa malu. Lebih baik diam aja deh. Woi, hati bengong aja bagaimana sih? Tadi ceritain saya. Ya elah dia bengong mulu. Udah deh, mendingan lu pulang aja. Ya, lu istirahat sono. Iya, Nyak. Iya aja pulang. Gua duluan nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana caranya ya biar saya dapat makan tiap hari tanpa harus tergantung sama mertua saya? Ini telur apaan ya? Telur ayam atau telur bebek? Ngapain mikir-mikir ya? Mendingan saya bawa pulang dan saya rebus. Mumpung mama nggak ada di sini, mendingan aku makan telur ini. Kok rasanya aneh ya? Gak apa-apa lah. Yang penting aku kenyang. Gak lapar lagi. Aku gak lapar lagi. Perutku udah mulai kenyang. Kenapa kepala aku tiba-tiba pusing?
buaya, tolong! Ada apa, Mas? Mana buayanya? Aku di mana sekarang ini? Di dapur. Mas kenapa barusan teriak-teriak? Aku pikir aku lagi di danau. Rupanya cuma bermimpi. Mimpi? Mas tidur. Alah, dasar pemalas. Jam segini enakan tidur kamu. Udah, Ma. Mungkin Mas Fadri kecapean. Makanya sampai ketiduran di sini. Kamu itu mau ngebelain suami kamu? Mau ngelawan sama Mama? Maafin saya, Mah. Saya ketiduran tadi, Mah. Kalau udah bosan kerja, pergi aja dari rumah sini. Ngerti? Iya, Mah. Saya nggak bakal ulangi lagi, Mah. Kenapa tangan kamu? Astaga, Mas. Kenapa tanganmu bersisik begini? Jangan-jangan mimpi tadi jadi kenyataan. Aku akan menjadi manusia buaya. Loh, kok hilang? Kemana sisikmu tadi, Mas? Nggak tahu. Jangan-jangan salah lihat kali. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kenapa tangannya tahu-tahu bersisik? Aku harus tahu kenapa tiba-tiba muncul sisik di tangannya dan hilang begitu saja. Ya udah, Mas istirahat dulu ya di kamar. Mah, Mas Fadri biar istirahat dulu ya di kamar. Ya udah. Tapi habis itu suruh dia beresin semua tugas-tugasnya. Iya, Mah, nanti diberesin. Yuk, Mas. Permisi, Mah. Mana sih Obe tadi? Katanya dia bisa ngedapetin hasil OSG orang lain. Kok lama banget ya nggak balik-balik? Jangan-jangan dia bawa kabur duit gue lagi. Mas, sini. Mana hasil foto OSG-nya? Ini foto-fotonya, Mbak. Bagus. Setelah lihat foto ini, gue yakin sikap Reno bakal berubah baik ke gue. Mbak, sekarang mana sisa pembayaran saya? Masih kurang kan? Iya, tenang aja. Nih, 1 juta kan? Kasih ya. Amara. Ngapain kamu di sini? Oh, ini gue habis ngecek kehamilan gue. Kenapa dia pakai lihat uang itu? Dia pasti curiga. Kenapa gue ngasih uang ke Obe? Gimana caranya ya biar dia nggak curiga? Iya, tadi hasil USG-nya sempat jatuh. Terus untung aja ditemuin sama Mas ini. Makasih ya Mas. Anggap aja uang tadi sebagai tanda terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Sekali lagi, makasih ya Mbak. Iya. Saya permisi. Mari Mbak. Terus lo ngapain di sini? Sengaja mata-matain gue? Enggak, ngapain aku mau matain ke kamu. Kebetulan aku ke sini karena memang ada teman aku yang masuk rumah sakit. Sekalian aja aku pengen nengokin teman aku. Terus aku nggak sengaja lihat kamu ada di sini. Ya udah sana jengukin teman, ngapain masih di sini? Hampir aja gue ketahuan. Lain kali gue harus lebih hati-hati. Kayaknya emang bener deh salah lihat. Nih buktinya sisiknya udah nggak ada lagi. Syukurlah. Aku udah panik tanya. Astaga Mas, sisiknya kenapa muncul lagi? Ada apa sebenarnya dengan kamu Mas?
Aku yakin ini ada kaitan dengan telur yang aku makan dan mimpiku barusan. Aduh, gimana ya? Aku sih tahu Indi nggak ya? Tapi kalau dia ketakutan gimana? Mas, katakan yang sebenarnya sama aku. Ini kenapa? Jujur sama aku. Jangan sembunyi sesuatu dari aku, Mas. Aku tadi menemukan telur di tepi danau. Aku menggoreng dan memakannya karena aku perisi lapar. Tiba-tiba aku pingsan dan aku mimpi ketemu buaya. Dan buaya itu berkata, aku telah memakan anaknya. Sebagai penggantinya, aku dikutuk menjadi anak buaya. Kenapa Mas harus memakan telur itu sih? Maafin aku, Indi. Aku melakukan itu karena aku lapar. Terus gimana cara ngilangin sisik ini? Jangan-jangan nanti mimpi kamu malah jadi kenyataan lagi. Aku juga gak tahu mesti gimana. Tapi sudahlah, Indi. Kamu jangan panik. Gak mungkin manusia menjadi buaya. Itu hanya semuanya mitos. Aneh-aneh aja. Astaga, gimana kalau Fadri beneran jadi buaya? Ih, ngomongin keluarga aja. Kalau gitu, dia harus pergi dari rumah ini sebelum warga tahu. Tunggu. Aku jadi ingat sesuatu. Ngapain mereka menjala di situ? Memangnya ada ikannya? Ayo kita jalan lagi. Kita akan tangkap buaya siluman itu. Apa? Siluman buaya? Yakin bang, di sini ada siluman buaya? Iya, karena kata orang-orang, danau ini tempatnya. Terus kalau kita beneran nemu itu buaya, gimana caranya dia bantuin kita jadi orang kaya? Suruh aja buaya itu untuk nyari uang sama warga yang kaya di sini. Nih, mana bisa buaya nyuri? Sebelum masuk rumah orang aja, udah keburu ketahuan. Bisa. Caranya, buaya itu diambil giginya, kumpulin, terus kita taruh di depan rumah masing-masing yang orang kaya, dan setelah itu nanti buayanya muncul, nyariin tuh giginya di mana. Nanti kalau udah keluar, nah suruh nyuri sekalian, karena itu kan buaya siluman, ya kan? Kalau Fadri benar-benar bisa berubah menjadi buaya, aku bisa manfaatin dia buat ngambil duit warga. Aku bisa semakin kaya. Akhirnya ada gunanya juga dia jadi menantu. Mulai sekarang, aku akan menyuruh Fadri mencuri uang di rumah warga. Tapi aku nggak mungkin menyuruhnya di depan Indi. Aku harus mencari waktu yang tepat. Mas, ada apa ini, Mas? Entahlah, Indi. Tiba-tiba kudukku merinding. Mas! Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan kamu, Mas? Mas! 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 Ya ampun, Mas. Kenapa Mas jadi buaya lagi? Mas! Ada apa ini, Mas? Kenapa kamu berubah jadi buaya lagi? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Mas? Mas, apapun keadaan kamu tetap suami aku. Mas Fadri. Syukurlah Mas Fadri udah kembali seperti semula. Aku berharap Mas nggak pernah jadi buaya lagi ya. Sang, apa? Katanya uang warisan engkong udah jual ya?
Buset, segala macem lagunya nih bocah ya. Cup. Pertama lu kalau ngomong gitu jangan di depan orang dong yang bukan keluarga. Yang kedua, seandainya udah gue jual, emang apa? Mau lu apa? Kagak. Anak Encang pan Nadine doang. Masih banyak banget tuh sisanya. Siapa tahu Ucup kecepretan. Ya kagak, Cul? Bener, Cang. Amin dah. Terus kalau seandainya laku, emang laku seandainya ini. Terus gue kasih duit. Duitnya bakal apaan gue pengen tahu. Ayo tuh pengen banget umroh, Cang. Subhanallah. Cang, udah kasih aja Cang umroh. Cuman nyampe Tanah Abang doang. Walah adalah itu mah beli oleh-oleh doang. Tasbih sama kurma. Woi, Cop, ide lo bagus banget. Tumben otak lo bener ya. Bang, bener tuh kata si Ucup tuh. Kalau punya duit, kita umroh. Yuk, benerin katanya. Bener kan? Udah, gue mau tahu jalan pikiran lu berdua. Boro-boro umrah paling shopping lu. Lu kan paling bisa berdua ngabisin duit. Ada, Cang, ibadah. Ibadah belum tentu lu mah. Walah adalah kita sekali-kali traktir dong ya, Babe ya. Iya, Cang. Minimal sih Acu dapat cepretan dikit aja ya. Oh, dia minta dikepret tuh. Jadi Sabeni lagi banyak uang nih. Habis terima warisan. Aku harus bisa ambil sebelum duit warisan itu habis dipakai Sabeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok Sari. Pok, nasi uduknya dong 3. Sama gorengannya juga. Tumben belinya 3, biasa 2. Iya, kebetulan Nyari kepengen banget makan nasi uduk. Biasanya kan emang beli 2 doang buat anak sama mantu. Jadi bentar ya. Ya nih, kagak apa-apa dah. Udah, masukin ke kresek itu situ. Iya. Nih, nasi uduknya. Duitnya pas ya? Ya, kasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Hasil USG kehamilan Ibu Amara. Jadi, ini foto janin yang ada dalam kandungan Amara. Apa benar ini anakku? Kalau emang benar, ini berarti darah dagingku sendiri. Reno kayaknya terharu banget lihat foto USG itu. Sebentar lagi Reno pasti akan luluh dan mau mengakui bahwa gue memang mengandung anaknya. Amara ngapain ngumpet-ngumpet begitu? Kalau mau ngomong sama Reno, kan bisa langsung masuk nemuin Reno. Atau jangan-jangan dia lagi mata-matain Reno? Enggak mungkin itu anakku. Aku yakin sekali. Aku nggak pernah mabuk dan aku nggak pernah berhubungan suami istri sama Amara. Apalagi sampai ini justru membuktikan kalau Amara itu sudah selingkuh. Iya, buat apa aku peduli? Jelas ini bukan anakku. Sebel. Kenapa sih Reno malah membuang foto itu? Tadi kan dia udah kelihatan terharu. Sayang, sarapan yuk. Nggak usah, aku sarapan di luar aja. Kenapa? Sore mana aku lagi buru-buru, mau meeting. Sorry ya. Lu bayar mahal-mahal buat dapet foto USG wanita lain. Tapi nggak ada gunanya juga. Gagal kan? Ngapain aku jadi mikirin tentang mereka? Bodoh amat lah. Udah bukan urusan aku. Ma, sarapan dulu yuk, Ma. Adri, ayo ikut sarapan. Makasih, Mah. Gak usah. Loh, kenapa? Nih, Mama udah beli nasi uduk buat kamu. Kita kan keluarga, jadi kalau makan harus bareng-bareng dong.
Ayo sini duduk, jangan sungkan-sungkan. Mama lagi kesambet apa ya? Sampai ngajak aku makan bareng. Indi, ambilkan minum buat suami kamu. Iya, Ma. Fadri, mulai malam ini kamu harus carikan harta buat Mama. Maksud Mama? Gak usah pura-pura gak tahu. Mama tahu kamu itu siluman buaya. Mulai malam ini, kamu datangi rumah warga. Ambil harta mereka buat Mama. Supaya harta Mama makin banyak. Tapi Mah... Gak usah banyak alasan. Kamu harus mengerjakan apa yang Mama inginkan. Kalau enggak, Mama gak akan segan-segan membuat kamu bercerai dari Indi. Jangan Mah, jangan. Aku tuh sangat cinta sama Indi Mah. Kalau begitu kerjakan. Dan ingat, kalau kamu sampai menolak, Mama akan katakan pada warga kalau kamu itu siluman buaya. Biar mereka menghakimi kamu. Baiklah Mah. Aku akan lakuin apa yang Mama mau. Tapi aku bingung Mah. Aku nggak tahu cara masuk ke rumah orang Mah. Tenang, itu urusanku. Buaya itu diambil giginya, kumpulin, terus kita taruh di depan rumah masing-masing yang orang kaya. Dan setelah itu nanti buayanya muncul. Nyariin tuh giginya di mana. Nanti kalau udah keluar, nah suruh nyuri sekalian. Karena itu kan buaya siluman. Iya kan? Iya. Jadi, kamu sudah paham kan bagaimana caranya kamu masuk ke dalam rumah warga dan mengambil uang mereka? Paham Mah. Kalau begitu, mulai sekarang, air yang biasa dipergunakan buat mandi buaya, kamu serahkan pada saya. Karena itu adalah cara kamu untuk masuk ke dalam rumah warga. Baik Mah. Dan satu lagi, kalau kamu berubah jadi buaya, kamu harus jauh-jauh dari Indi. Nanti Mama akan tanggalkan gigi kamu. Gigi itulah sebagai penanda rumah mana yang kamu harus datangi. Kamu mulai dari rumah Sabeni. Dia baru saja dapat harta warisan hasil jual tanah orang tuanya. Duitnya pasti banyak. Aku yakin bisa manfaatin kamu, Fadri. Udah makan Mas hari ini? Udah mulai kenyang hari ini. Mas, sisik itu, kenapa sisik itu muncul lagi, Mas? Gue tahu. Ya Allah, Mas. Kenapa Mas berubah jadi buaya lagi? Mama, aku gak mau Mama melihat Mas Fadri jadi buaya. Mas, mendingan Mas sekarang masuk ke kamar. Aku takut nanti kalau Mama lihat Mas. Mas, cepetan aku mohon, Mas. Aku gak mau, Mas. Nanti Mama lihat Mas ini buaya. Ya ampun Indi, maafin aku. Aku gak bermaksud menyakitin kamu Indi. Kenapa ekor aku gak bisa aku kendalikan? Bagus, kamu sekarang sudah berubah menjadi buaya. Buka mulut kamu dan cepat berikan gigi kamu. Awas ya kamu, jangan berani-berani sama saya. Saya akan bilang ke warga kalau kamu siluman jadi-jadian. Aku harus menguasain diri, biar gak menyakitin Mama.
bagus. Indi, bangun Indi, bangun. Bangun Indi. Ayo bangun Indi, bangun. Ayo bangun Indi, bangun. Indi, bangun Indi, bangun. Akhirnya kamu udah bangun juga Indi. Kamu udah terluka enggak? Hah? Kamu nggak apa-apa kan Indi? Syukurlah. Maafin aku ya. Mas, gigi kamu kenapa ompong? Oh, ini tadi pas aku jadi buaya, aku terbentur di sofa dan gigiku copot. Syukurlah, Mama nggak lihat kamu jadi buaya. Kamu nggak tahu Indi, mama kamu udah berhasil mendapatkan gigi buaya. Berarti aku nggak bisa ngelak lagi. Aku harus nurutin keinginan mama kamu, yaitu mencuri. Dengan gigi ini, Fadri tidak akan bisa mengelak lagi. Dia akan berubah menjadi buaya dan mendatangi rumah Sabeni untuk mengambil uangnya. Aku akan semakin kaya karena saat ini Sabeni dapat warisan banyak yang nantinya akan berpindah ke tanganku. Pak Sari, tumben main mari. Ada apa nih? Iya. Nggak ada apa-apa, cuma main aja. Kan udah lama nggak silaturahim ke tetangga sini. Cakep itu, cakep. Astaga. Terus Ucup, bentar ya. Ayo bikin minum. Terus Ucup. Iya. Nggak usah repot-repot. Kagak apa-apa. Santai, Bos, santai. Apa sih, Cop? Bentar ya, coba ya. Iya. Bawel banget jadi orang. Ini kesempatan aku, mumpung mereka pada nggak ada. Aku taruh di sini aja, biar nggak ada yang curiga. Nih Pak, minum ya Pak. Iya. Maaf ya, cuma Makasih teh ya. doang. Repotin nih jadinya. Ih, kagak apa-apa, cemilannya kagak ada. Belum masak tadi. Oh iya. Mas Ihsan, kamu harus bersabar, Mas, untuk menjalani semua ini. Dan kamu harus tahu, aku gak bakal ninggalin kamu. Karena aku sangat mencintai kamu. Aku harus membuat tameng penghalau itu sekarang, sebelum Prabu Siliwangi menemukan tempat itu. Aku dan Mas Ihsan akan aman di sini. Dengan tameng penghalau, tidak ada yang bisa melihat gubuk itu.
Astaga. Aku akan berubah. Jadi buaya lagi. Kenapa aku berubah sekarang? Apa yang terjadi? Sekarang juga lakukan tugasmu. Cepat. Rumah siapa ini? Kenapa aku bisa berada di sini? Mulai malam ini, kamu datangi rumah warga. Ambil harta mereka buat Mama. Supaya harta Mama makin banyak. Tapi, Mah... Gak usah banyak alasan. Kamu harus mengerjakan apa yang Mama inginkan. Kalau enggak, Mama gak akan segan-segan membuat kamu bercerai dari Indi. Jadi, Mama yang memerintahkan aku untuk mengambil harta di rumah ini. Baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Sekarang saatnya menunggu uang hasil curian Fadri. Berarti benar, angin yang berhembus barusan adalah pertanda Fadri berhasil mencuri uangnya. Ayo, curi lagi. Ambil lagi uangnya lebih banyak, Fadri. Gigi ini akan aku pergunakan untuk mendapatkan korban selanjutnya. Di rumah ada buaya bagaimana? Ya Allah, la ilaha illallah. Kenapa ada buaya di mana? Tar dulu, Bella. Jangan dikasih ke gua. Ada buaya di rumah bagaimana sih? Lusir dong, lusir. Lusir. Apa gimana sih kok di belakang sih? Ibu takut. Gimana ayo takut harusnya. Nya, ada apaan sih, Nya? Ada apaan sih? Buaya lu nggak lihat buaya? Buaya. Tuh buaya darat kali sebelahnya. Wah, gua tampol lu nih, lihat nih. Nano mana? Mana sih? Lah tadi ada di mari. Kok dia ngilang kagak bilang-bilang tuh buaya? Ada buaya. Iya, usah jangan ke gua doang, emang buaya aneh, gua apa? Sepertinya bukan buaya biasanya, Beh. Kayak buaya jadi-jadian, Cup. Ayo. Tolong, Ikut. Kagak bener nih. Lu sendal lu pakai. Makan buaya kagak? Kagak bener di rumah nih. Kok cuma dapat segini sih? Fadri, kamu itu bodoh banget. Sabeni itu baru saja mendapatkan harta warisan hasil jual tanah orang tuanya. Uangnya pasti banyak. Wah! Buaya, Jol! Itu, ada buaya tuh! Wala dalam kepribir ke, Jol! Kita pukul aja tuh! Ayo! Wala dalam, Jol! Iya tuh! Lawan tuh! Wah, tangkap itu buayanya lu bagaimana sih? Teriak-teriak aja. Jangan takut! Buntung lu pegang, lu kan hansip! Gua bantu doa dari sini, buruan. Aduh. Maju lu! Maju. Dasar lo buaya darat lo, berani lo ya maju-maju sama gue. Gua kipak lo. Dasar buaya darat. Lu tuh udah makan korban banyak. Waduh. Gua kipak lo.
darat gimana? Salah ngomong gua apa? Kagak itu. Emang iya, emang kenapa? Abang kan buaya darat. Ayo. Udah. Jangan dulu liatin buaya. Iya. Aji kenapa sih? Awas buntutnya, awas buntutnya. Sayang sekali aku nggak bisa menggunakan kekuatanku di sini. Nanti semua orang bisa curiga. Tapi buaya ini sangat berbahaya. Bangun. Awas, waspada tuh. Dia mau ngamuk tuh. Kita harus hati-hati nih. Hati-hati, Cang. Awas, lu juga. Tenang, gua jago aja dah. Lu aja dah. Maju lu, berani kagak lu? Lu aja, Cang. Iya, dulu. Gua ngajar banget lu. Gua ajar gua udah tahu orang Betawi lah. Maju lu. Bisa deh. Aduh, Jul. Aduh, Jul. Iya, angkat. Aku harus segera bertindak. Kalau enggak, Nyak Babe sama yang lain bisa terluka. Aku terpaksa harus diam-diam mengeluarkan kekuatanku. Gimana ini caranya gimana? Gampang, Ceng. Itu kalau di TV-TV, itu ditutup dulu matanya, terus mulutnya tuh diplester, terus ditumpakin, begitu gampang. Emang aja lu bisa. Yang nutupin siapa emang? Lu nutupin mau gede gitu. Lu aja, Cul, yang maju. Ayo. Kita sergap bareng-bareng aja ya. Nah, bener, Cang. Ya, aku setuju. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, Jol. Aduh, ditelan lu. Hati-hati, Jol. Ada kepribadian Bella. Tolong, lepasin Acul. Acul menikah, tolong. Buaya jangan makan Acul. Lagian juga lagi ngacul kagak enak. Tolong lepasin. Aku harus nolong Bang Acul dari sini. Biar nggak ada yang ngelihat kekuatanku. Lepasin buaya. Bang Acul, pegang kayunya. Nadine, buruan. Tarik, Nadine. Buruan, Nadine. Tarik lagi, Nadine. Nadine, tarik. Lagi. Makasih, Nadine. Makasih, Nadine, udah nyelamatin Acul. Kalau nggak Acul udah makan sama buaya. Makasih, Nadine ya. Masya Allah. Hei, Cul. Gimana sih lo lagi nya? Buru-buru. Kenapa lo? Dibawa buayanya. Terus buaya mana? Den, Buayanya udah kaburnya. ya kenapa lu diemin aja? Lu biarin tuh buaya kabur. Aduh, coba lu tangkep. Ya, Din, tangkap aturan. Gimana gak ngebiarin orang buayanya masuk di danau? Ulah jangan-jangan dibawa sama Pak Kaya. Hah? Maksudnya ya gitu deh. Ya. Nih, ini aneh nih. Kenapa tuh buaya bisa masuk ke dalam rumah ya? Kan semua udah pernah dikunci. Tetapi kayaknya bukan buaya biasa deh, Cup. Tapi ini buaya jadi-jadiannya, Beh. Buaya itu niatnya mau mencuri gitu. Wah, lu bener tuh. Soalnya kan itu lemari di kamar kita juga pada kebuka. Kan gini aja deh, balik. Ngeliatin apa yang hilang. Balik. Ayo, pelan-pelan. Jempur. Jangan. Kamu itu gimana sih, Fadri? Kenapa dapatnya cuma sedikit? Sabeni itu baru saja dapat warisan hasil jual tanah orang tuanya.
Uangnya pasti banyak. Cuma segitu uang yang ku dapat dari rumah Sabeni. Mungkin harta warisnya belum diterimanya. Gagal lagi deh ini dapat uang banyak. Tapi besok kamu harus mencuri di rumah lainnya. Awas kalau sampai gagal lagi. Biarlah aku begini, asalkan aku bisa tetap bersama ini. Mudah-mudahan ini gak pernah tahu kalau sekarang aku jadi pencuri. Aku gak mau ini sedih dan malu punya suami seperti aku. Tidak ada balasan dari Mas Ihsan. Mas Ihsan tidak ada di sini. Kita harus cari ke tempat lain. Suara auman itu begitu dekat. Pasti Bintari dan pasukannya ada sekitar sini.